Pernahkah Anda mengalami rasa sakit saat menelan makanan ataupun minuman? Ya, sakit saat menelan memang biasa dialami oleh semua orang tanpa memandang usia dimanapun dan kapanpun. Rasa sakit tenggorokan saat menelan memang cukup menyakitkan, dan biasanya muncul dari bagian atas leher atau tenggorokan hingga bagian bawah di belakang tulang dada. Sensasi seperti terbakar, perih, atau tekanan yang sangat kuat itulah yang menyebabkan sakit saat menelan. Sakit tenggorokan disebabkan antara lain akibat infeksi di bagian tenggorokan atau adanya reaksi alergi di jalur menelan. Dalam kasus lain, bisa juga dikarenakan kondisi saraf atau otot-otot yang mengontrol gerakan menelan sedang dalam keadaan lemah. Selain disebabkan oleh infeksi atau radang, sakit saat menelan juga dapat terjadi karena terlalu banyak berbicara atau berteriak. Apabila hal ini yang Anda alami, jangan terburu-buru mengonsumsi obat pereda nyeri. Ingat bahwa tidak semua rasa sakit tenggorokan saat menelan disebabkan oleh radang tenggorokan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang sakit pada tenggorokan saat menelan, ada baiknya Anda simak lebih dulu pembahasannya di Ayo Hidup Sehat berikut ini. Itu dia ya mengenai sakit tenggorokan tadi sampai ada tukang parkir juga ya. Mungkin karena teriak-teriak jadi sakit tenggorokan gitu ya. Nah sekarang kita udah bersama dengan Dokter Syahrial. Apa kabar Dok? Baik, seperti Sela. Kita ngebahas Dok, seputar kita mau bahas soal sakit tenggorokan tadi nih Dok. Ini sebenarnya sakit saat menelan ini nih berkaitan dengan apa sih Dok? Yang paling sering nih masyarakat perlu tahu penyebabnya tuh biasanya apa Dok? sebenarnya intinya orang ada gangguan menelan atau sakit menelan itu ada sesuatu yang bermasalah pada tenggoroknya pasti kan. Ya. Yang paling sering sih memang radang. Yang paling sering radang. Cuman masyarakat taunya radang tuh karena infeksi gitu. Padahal tidak selalu. Radang itu bisa simpel karena tenggoroknya kering, kurang minum aja itu udah mulai radang juga, nyeri juga ya. Seperti tadi gitu kan yang tukang parkir mungkin bukan hanya teriak, dia lupa minum gitu seringnya itu juga. Kering atau karena alergi juga bisa. Misalnya makan sesuatu yang dia alergi atau menghirup sesuatu yang alergi juga bisa timbul radang, juga nyeri. Selain karena infeksi. Ya tentu saja kalau infeksi atau sebab lain yang lebih berbahaya, mungkin itu yang harus jadi perhatian. Baik. Nah ini ada fakta dan mitos yang beredar di masyarakat nih Dok. Baik. Ya kita berkumur dengan air garam itu dapat meringankan sakit saat menelan. Itu fakta atau mitos Dok? Fakta ini, fakta. Oh, jadi kalau tadi misalnya penyebabnya kering atau apa, mungkin minum membantu ya. Berkumur air garam juga memang membantu mengurangi loh, tidak menghilangkannya. Mengurangi ya. Misalnya pada beberapa kasus karena infeksi radang juga kita anjurkan. Salah satunya aja berkumur dengan air garam yang fisiologis tentu saja. Nah itu selain itu kadang-kadang nih juga beberapa masyarakat juga selain berkumur-kumur dengan air garam itu biasanya kayak di gargling gitu. Iya, maksudnya kumur itu di gargling gitu, jangan kumur di mulut. Ya betul, betul sekali istilah itu. Jadi maksud saya berkumurnya adalah gargling ya. Gargling jadi dikumur kira-kira 30 detik di ujung tenggorok gitu ya, sampai bunyi Kenapa mesti garam Dok? Memang garam bisa? Karena garam bersifat absorber kan, jadi menyerap cairan. Salah satu penyebab radang itu kan karena ada pelebaran pembuluh darah sehingga terjadi pembengkakan. Jadi dengan menyerap itu pembengkakannya sedikit berkurang. Nah kalau dengan itu yang obat-obat kumur itu ada, kalau obat kumur banyak macamnya, ada yang cuman antiseptik, ada yang mengandung antiseptik plus pengurang rasa sakit kayak anestesia gitu. Nah itu ada macam-macam. Kira-kira itu. Itu juga boleh tentu saja, tapi kan harus beli kalau itu. Kalau air garam kan cukup bikin aja di rumah gitu ya Dok ya. Oke, ini selain itu sekarang nih kayaknya emang lagi zamannya sakit tenggorokan karena cuacanya kurang enak. Betul. Dan kita mau lihat juga nih tayangan makanan apa aja sih sebenarnya yang cocok untuk orang yang sedang sakit tenggorokan. Coba kita lihat tayangannya berikut ini.
Pemirsa, radang tenggorokan atau faringitis adalah peradangan pada saluran yang menghubungkan antara hidung atau mulut dengan kerongkongan atau saluran pita suara. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan yang terjadi pada bagian belakang tenggorokan. Masyarakat Indonesia mungkin lebih mengenal penyakit ini dengan nama panas dalam. Panas dalam membuat tenggorokan terasa sakit atau panas sehingga penderitanya akan mengalami kesulitan saat menelan makanan. Nah pemirsa, berikut ini adalah daftar makanan dan minuman yang dianjurkan untuk meredakan radang tenggorokan versi tim Ayo Hidup Sehat. Yang pertama adalah sup ayam. Selain rasanya yang lezat, makanan ini ternyata juga dianjurkan untuk dikonsumsi bagi mereka yang sedang menderita radang tenggorokan. Sup ayam dianggap sebagai makanan yang memiliki sifat antiinflamasi, sehingga dapat membantu membersihkan saluran pernafasan dan mengurangi gejala sakit tenggorokan. Selain anti radang, sup ayam juga bisa berfungsi untuk mencegah adanya virus yang masuk ke dalam tubuh. Kedua adalah buah sejuta umat, apalagi kalau bukan pisang. Berkat teksturnya yang lembut, pisang mampu membuat tenggorokan terasa nyaman. Teksturnya yang lunak membuat pisang menjadi makanan yang mudah ditelan dan tidak berbahaya bagi mereka yang sedang menderita radang tenggorokan. Selain mudah ditelan, kandungan vitamin B6, kalium, dan vitamin C yang terdapat di dalamnya dianggap bisa membantu menyembuhkan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada belimbing. Sari buah belimbing sudah lama dianggap mampu menyembuhkan radang tenggorokan. Belimbing mengandung zat antioksidan seperti flavonoid dan polifenol yang mampu membasmi bakteri atau virus pada pangkal tenggorokan. Nah, bagi Anda yang sedang mengalami radang tenggorokan, mungkin Anda bisa coba mengkonsumsi belimbing secara rutin. Caranya terserah Anda, bisa di jus ataupun dimakan langsung. Makanan terakhir yang dianjurkan untuk mengatasi radang tenggorokan adalah sekuteng. Sebenarnya bukan sekuteng secara langsung yang bisa membantu menyembuhkan radang tenggorokan. Tapi kandungan jahe dalam sekutenglah yang dipercaya ampuh dalam membantu meredakan radang tenggorokan. Jahe yang juga merupakan bumbu dapur ternyata memiliki sifat anti peradangan, antibakteri, dan juga bisa berfungsi sebagai pengencer dahak alami. 3 manfaat tadi disinyalir mampu membantu menyembuhkan sakit tenggorokan. Sekuteng yang memang terbuat dari rebusan air jahe secara tidak langsung juga dianggap memiliki khasiat yang sama. Nah, itu tadi adalah sejumlah makanan dan minuman yang bisa dipertimbangkan sebagai obat untuk meredakan sakit tenggorokan Anda. Itu makanannya. Iya. Ini emang bener gak sih dok kalau misalnya lagi sakit tenggorokan itu emang harus makan yang anget-anget? Karena pasti banyak masyarakat, termasuk tadi Kak Bekti cerita katanya waktu pas lagi sakit tenggorokan minum yang es dingin malahan jadi lebih enak gitu dok. Kadang ya jadi malah apa namanya hilang deh tuh dok gitu ya. Gimana tuh dok? Ya memang individual sih. Iya. Sebagian besar secara umum dianjurkan tidak minum dingin pada saat radang tenggorok ya. Iya. Tapi beberapa orang yang tidak alergi sih boleh saja minum dingin gitu ya. Untuk minum. Mungkin efeknya adalah efek kayak kalau kita demam dikompres begitu. Radang kan salah satu gejalanya hangat panas gitu kan di situ. Mungkin kalau minum es jadi ya rada-rada. Tapi khusus untuk orang yang tidak alergi dingin. Kalau yang alergi dingin jangan pasti tambah parah. Jadi sakit tenggorokan itu bisa terjadi karena adanya alergi gitu. Bisa. Tapi ini pembakaran amandel bisa juga
penyebab sebagai sakit tenggorokan atau susah menelan itu tadi, sakit saat menelan. Itu sama nggak gitu dok? Justru dengan alergi gitu, paling sering penyebab tenggorok adalah karena radang amandel ya, terutama pada anak. Pada anak paling seringnya itu. Dewasa juga kalau masih ada amandel dan dia berulang masih infektif juga bisa menyebabkan tenggorok. Cuman bisa dibedakan, kalau umumnya kalau amandel ada infeksi kan berarti. Umumnya ada demam. Umumnya ada demam selain radang. Tapi kalau alergi seperti kawan kita tadi mungkin nggak ada demam, dia cuman tenggoroknya aja nyeri, gatal tapi tidak disertai demam biasanya. Oke, dok, ini masyarakat juga perlu tahu nih, selain sakit tenggorokan biasa karena alergi, ini ada gak nih dok, selain sakit amandel juga, mungkin ada sakit tenggorokan tertentu yang itu adalah indikasi sebagai penyakit serius, dok? Ada beberapa kasus misalnya yang agak sulit diobati sakit tenggorokan karena infeksi tuberkulosis. Itu juga nyeri sekali kalau nelen tuh, dan umumnya lama diobatin juga tidak baik. Atau misalnya tumbuh cancer. Cancer tentu di daerah tenggorok, misalnya amandelnya berubah menjadi cancer. Ya, atau dinding tenggoroknya tumbuh cancer. Itu juga nyerinya hampir tidak teratasi dengan obat-obatan maupun yang tradisional tadi yang kita bicarakan itu. Nah, ada beberapa. Nah, minum antibiotik itu dapat mengobati sakit saat menelan. Itu fakta atau mitos, dok? Oh, minum antibiotik? Ya. Iya. Kan ada yang sakit tenggorokan dikit-dikit antibiotik gitu, dok. Mitos kalau menurut saya. Lebih mitos. ke mitos. Kenapa? Karena tadi, karena luasnya penyebab sakit tenggorok kan tidak selalu karena infeksi kan. Ya, jadi kalau, dan yang menghilangkan nyeri tenggorok, kalaupun karena infeksi, yang menghilangkan nyerinya kan bukan karena si antibiotik. Dia perlu waktu lama untuk menghilangkan. Sebenarnya yang simpel adalah pengurang rasa sakit ya, atau painkiller, atau yang sering disebut analgetik kan gitu. Nah, itu yang menghilangkan rasa sakitnya. Jadi bukan antibiotik. Jadi mitos sebenarnya antibiotik. Kecuali memang disebabkan karena infeksi ya, karena dok? kalau infeksi dia butuh waktu ya, sesudah mungkin 2-3 hari minum antibiotik. Kalau dia tidak minum analgetik baru nyerinya hilang. Oke. Nah, ini kan tadi sempat dikatakan juga sama dokter kalau misalnya sakit tenggorokan ini karena alergi dan juga amandel dan ada cancer juga ya, dok ya. Nah, ini masyarakat perlu tahu nih, kalau yang karena cancer ini penyebabnya tuh apa, dok? Tapi ditahan dulu, dok, jangan dijawab dulu. Saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat. Pemirsa, mikroorganisme adalah sejenis organisme yang berukuran sangat kecil. Kita membutuhkan mikroskop untuk sekedar bisa melihatnya. Tapi yang mengejutkan, mikroorganisme ternyata merupakan salah satu agen penularan penyakit yang paling banyak di lingkungan kita. Mikroorganisme bisa tersebar di udara, makanan, minuman, bahkan pada hewan peliharaan kita. Nah, berikut ini adalah sederet mikroorganisme penyebar penyakit yang paling banyak kita jumpai, hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Pertama adalah bakteri atau biasa kita sebut kuman. Mikroorganisme bersel satu ini jumlahnya akan bertambah berkali lipat ketika masuk ke dalam tubuh.
Bakteri juga memiliki kemampuan dalam membentuk zat yang bisa menghancurkan sel-sel tertentu pada jaringan yang diserangnya. Penyakit yang mudah ditularkan lewat bakteri adalah radang tenggorokan dan kolera. Tapi tidak semua bakteri berbahaya. Bakteri yang hidup pada usus besar manusia justru berguna bagi sistem pencernaan kita. Bakteri yang dikenal dengan nama probiotik ini berfungsi untuk membusukkan makanan dan menghasilkan vitamin K yang berguna bagi tubuh. Berikutnya adalah virus. Virus adalah agen penyebaran infeksi yang hanya hidup di dalam sel organisme lain. Virus dapat menyerang semua jenis makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, bahkan bakteri sekalipun. Cara virus menyerang manusia adalah dengan mengambil alih inti sel dan mengubah isinya sebagai cara untuk memperbanyak diri atau berkembang biak. Dalam prosesnya, sel tuan rumah justru akan musnah. Beberapa penyakit yang disebabkan virus adalah polio, influenza, campak, hingga AIDS yang ditularkan oleh virus HIV. Kemudian ada jamur. Organisme bersel satu ini berukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan bakteri. Sebenarnya jamur tidak menular, tetapi ada jenis jamur tertentu yang bisa menularkan penyakit seperti Candida albicans. Habitat asli jamur ini memang berada di tubuh manusia, seperti pada saluran pernafasan, mulut, vagina, saluran pembuangan, dan bagian tubuh lain yang bersuhu hangat. Dalam batas wajar, keberadaan jamur Candida albicans memang tidak berbahaya. Tapi ketika ia berkembang biak di luar kendali, maka jamur ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satu gangguan kesehatan yang paling umum akibat jamur ini adalah keputihan yang kerap terjadi pada wanita. Mikroorganisme terakhir adalah cacing. Jenis cacing yang sering menimbulkan infeksi adalah trichinosis atau cacing gelang. Cacing ini banyak ditemukan pada hewan-hewan liar pemakan daging seperti babi, rubah, atau serigala. Pada manusia, kasus yang banyak terjadi akibat mengkonsumsi daging hewan-hewan yang menjadi indung dari cacing tersebut. Ketika cacing ini atau telurnya masuk ke dalam jaringan tubuh manusia, biasanya mereka akan menetap di saluran usus, hati, atau kulit. Diare adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing gelang. Iya, akhirnya tahu juga tuh ya. Mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Banyak yang jahat banget tuh, tadi ada HIV juga, terus yang paling sering kalau misalnya di sekitar mulut tuh biasanya Candida juga ya dok ya. Betul, jamur. Candida itu apa itu? Salah satu jamur. Oh, salah satu jamur. Jamur yang bisa tumbuh dan menyebabkan penyakit tentu saja. Dok. Iya, nah tadi nih pertanyaannya belum dijawab nih dok, yang soal kanker tadi. Iya. Sebenarnya kanker kan kalau kita bicara kanker itu penyebabnya banyak hal, multifaktor lah ya. Dari mulai genetik, dari mulai infeksi oleh virus atau jamur tertentu, dan penggunaan zat-zat kimia baik dalam makanan atau yang dihirup, itu juga misalnya rokok, alkohol, ya itu semua bisa menyebabkan kanker. Terutama kanker-kanker daerah tenggorok, nasofaring, laring, dan lain-lain itu juga bisa disebabkan oleh beberapa virus ya. Selain itu makanan juga berpengaruh gak dok? Ini kan apalagi kita di Indonesia yang suka makannya kadang-kadang tuh banyak pengawet, ya? Ikan teri seperti itu dok. Nah, dari gorengan. itu dia. Iya benar, beberapa kali saya juga bicara bahwa justru sekarang kalau mau dibilang faktor yang penting itu yang bisa kita hindarin tentu saja adalah makanan kan. Iya. Sekarang agak susah menghindarnya karena hampir
Apalagi kalau dibeli di tempat-tempat di pasar tradisional itu kan makanan sekarang banyak menggunakan pengawet. Iya dong. Iya betul dok. Formalin itu di mana-mana kan, bakso itu pakai dia. formalin, tahu pakai formalin, ikan pakai formalin Iya. kan. Biar tahan lama gitu. Nah, sebenarnya itu kadang-kadang Itu bisa itu membuat- justru yang penyebab salah satu penyebab kanker yang paling sering sekarang. Oke. Mungkin itu yang menyebabkan sekarang sering sekali ditemukan. Baik dok. Iya. Nah ini ada fakta mitos berikutnya nih dok. Ya. Jadi sakit saat menelan itu diakibatkan karena panas dalam dok. Itu fakta atau Panas, mitos? ya, panas dalam nih sebenarnya kan misalnya terkait dengan infeksi di daerah saluran cerna ya. Nah, saluran cerna itu misalnya tifus dan Jadi- typhoid. Nah, itu juga bisa menyebabkan karena kering sebenarnya. Kering Jadi fakta nih dok ya? fakta itu. Fakta. Baik dok. Oke, ini kita mau minta tips-tips nih dok, gimana caranya di cuaca yang seperti ini supaya kita iya. tidak rentan terkena sakit tenggorokan dan juga supaya staminanya tetap fit terus Ya. dok. Sebenarnya menghindar dari sakit tenggorok tadi, kalau menghindari supaya tenggorok tidak kering, Iya. artinya cukup minum ya. Ya kita kemana-mana, apalagi kalau jalan jauh bawa aja air minum lah, paling nggak supaya tenggorok kita tidak kering. Minum untuk tiap 1 jam atau tiap berapa jam, cukup minum itu udah cukup menghindari. Kedua, kalau kita masuk lingkungan yang ramai, misalnya Iya. di mall atau di mana, kalau memungkinkan ya kira-kira cuacanya begini, daya tahan tubuh kita tidak bagus, nggak ada salahnya kita menggunakan masker misalnya. Oke. Tentu saja makanan yang sehat, makanan yang cukup bergizi itu juga membantu untuk menghindari sakit-sakit tenggorok. Jangan makan makanan yang terlalu terlalu pedas, terlalu manis, terlalu banyak mengandung minyak. Nah, itu juga untuk menghindari seperti itu. Oke, Oke, baik, terima dok. kasih banyak ya dokter Ya, Syahrian sama-sama, Sheila. informasinya. Terima kasih banyak Nih, dok. tidak terasa nih, sudah hampir 60 menit nih kami Ya. menemani Anda dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayah Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan jangan lupa kalau Anda terlewatkan episode kali ini, Anda bisa saksikan langsung ya lewat laman TV One. TV One Connect dan .co.id dan FIFA.co.id. FIFA.co.id. Oke, baik. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Indonesia, Ayo hidup sehat. Ayo.